Halo anak-anak, apa kabar? Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi, kali ini Ibu akan memberikan video kepada kalian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini dapat kita temui pada tema yang pertama ya. Nah, kemudian untuk subtema yang akan kita bahas kali ini itu berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu pada subtema yang pertama, pembelajaran ke-1. Nah, apa saja sih materi yang ada pada pembelajaran 1 ini? Check it out. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang makhluk hidup. Pastinya kalian pernah mendengar kata makhluk hidup ya. Nah, kemudian di sini Ibu akan berikan contoh ya. Sebelum kita ke ciri-ciri, kita ke contoh dulu. Contoh dari makhluk hidup itu ada 3, yaitu adalah manusia, kemudian hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Ya, jadi ketiga contoh benda ini itu tergolong makhluk hidup. Nah, kenapa sih mereka kok digolongkan ke dalam makhluk hidup? Nah, jawabannya karena ketiga ini memiliki ciri-ciri yang khusus. Nah, apa saja ciri-cirinya sehingga mereka digolongkan ke dalam makhluk hidup? Nah, kita lihat sekarang ciri-ciri dari makhluk hidup. Ada beberapa ciri yang menunjukkan bahwa benda tersebut adalah jenis dari makhluk hidup. Ciri yang pertama adalah bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga berkembang biak, yang keempat perlu makan dan minum, yang kelima mengalami pertumbuhan, dan yang keenam peka terhadap perangsang. Nah, jadi digolongkan makhluk hidup karena mereka itu memiliki keenam ciri yang ada di sini. Nah, yuk kita lihat penjelasan dari masing-masing. Yang pertama, bergerak. Nah, seperti yang terlihat di sana, tujuan makhluk hidup itu bergerak adalah untuk berpindah tempat. Nah, kemudian Ibu sudah berikan beberapa contoh gerakan dari makhluk hidup. Yang pertama itu adalah berjalan, biasanya dengan menggunakan kaki, baik yang memiliki 2 kaki maupun 4 kaki. Kemudian terbang, yang menggunakan sayap, berenang menggunakan sirip, kemudian melayap, dan melata. Ya, jadi itu adalah contoh bergerakan pada makhluk hidup. Nah, kecuali pada tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu bergeraknya itu tidak berpindah tempat, tapi dia bergerak dengan cara yang lain. Kemudian yang kedua, berkembang biak. Nah, jadi tujuan makhluk hidup itu berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah ya. Jadi agar mereka itu bisa tetap ada sepanjang masa, itulah tujuannya mereka itu berkembang biak. Nah, kemudian contoh perkembangbiakan makhluk hidup itu antara lain ya yang Ibu sebutkan pada hewan khususnya ya. Itu yang pertama adalah bertelur dan yang kedua itu adalah melahirkan ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah memerlukan makanan dan minuman. Nah, seperti yang terlihat di sana, bahwa makanan dan minuman itu diperlukan untuk membantu proses pertumbuhan pada makhluk hidup. Kemudian, makanan dan minuman itu juga merupakan sumber energi atau tenaga untuk makhluk hidup dapat melakukan aktivitas. Sudah jelas ya pastinya, Ibu tidak akan perjelas lagi. Kita lanjutkan ke ciri yang keempat, yaitu bernafas. Nah, pada manusia dan hewan, bernafas adalah proses menghirup udara bersih atau yang kita sebut dengan oksigen dan mengeluarkan udara kotor atau yang kita sebut dengan karbon dioksida. Sedangkan pada tumbuhan, bernafas itu berarti kebalikannya. Nah, hal ini disebabkan karena gas karbon dioksida berpenting dalam proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kemudian, Ibu juga berikan contoh alat pernafasan pada makhluk hidup. Jadi beberapa, misalnya paru-paru, itu yang biasa terdapat pada hewan ataupun manusia. Kemudian insang yang terdapat pada ikan dan hewan air lainnya, trakea yang terdapat pada serangga, serta kulit yang digunakan oleh katak atau cacing tanah. Ya. Yang kelima,
cirinya itu adalah peka terhadap rangsang. Nah, maksud dari kata peka terhadap rangsang itu artinya adalah bentuk respon atau tanggapan makhluk hidup yang terjadi secara tiba-tiba. Contohnya, misalnya kalau pada manusia, kita akan tiba-tiba menutup mata apabila melihat cahaya matahari yang menyilaukan. Kemudian, kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh, dan pada daun tumbuhan putri malu akan menutup jika disentuh ataupun ditiup. Ciri yang terakhir adalah mengalami pertumbuhan. Ya, jadi tujuan atau mengalami pertumbuhan itu artinya adalah bahwa makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh itu artinya bertambah ukuran tinggi dan berat. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut kembali. Setelah kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, nah, sekarang kita akan melangkah kepada lambang dan nama bilangan. Nah, di kelas 2 kalian sudah mendapatkan materi ini, lambang dan nama bilangan. Masih ingatkah dengan nama dan lambang bilangan? Nah, Bu Guru berikan sedikit di sini. Lambang bilangan itu adalah penulisan bilangan dengan menggunakan angka. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sana ya. Jadi lambang bilangan itu adalah angka ya, angka untuk menuliskan sebuah bilangan. Sedangkan nama bilangan adalah penulisan bilangan dengan menggunakan huruf. Nah, contohnya ya bisa kalian lihat. Jadi nama bilangan itu adalah tulisan dari angka atau lambang bilangan yang kita maksud ya. Nah, dalam pembelajaran ini kita juga mempelajari yang disebut dengan pola bunyi pada lagu. Nah, pola bunyi pada lagu itu yang pertama ada yang disebut dengan pola bunyi panjang. Nah, apa itu pola bunyi panjang? Coba kita lihat penjelasannya. Adalah bagian lagu yang dinyanyikan dengan suara yang panjang. Nah, dalam keterangannya biasanya pola bunyi panjang disimbolkan dengan tanda. Nah, bisa kalian lihat di sana tandanya ya. Kemudian yang kedua itu adalah pola bunyi pendek. Apa itu pola bunyi pendek? Nah, adalah bagian lagu yang dinyanyikan dengan suara pendek. Dalam keterangannya, pola bunyi pendek disimbolkan dengan tanda. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, jadi itu saja materi yang ada pada pembelajaran 1, subtema 1, tema 1 yang Ibu berikan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Tetap ingat untuk mengulang pelajaran. Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.